Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana sih cara ningkatin omset dropship di marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia, Blibli dan lain sebagainya. Nah, perkenalkan dulu sebelumnya saya Iqbal Aljul Fikri. Saya adalah dropshipper di Meta Ads ya, atau di Facebook ya. Nah, kebetulan di komunitas saya itu ada dropshipper dari marketplace dan lain sebagainya. Dia tuh bisa menggapai omset puluhan juta per bulan dari dropship di marketplace ya. Kebetulan saya belajar dan saya kali ini akan bocorkan terus bagaimana sih si dropshipper marketplace ini bisa meningkatkan penjualannya di marketplace ya. Padahal cuma dropship ya. Oke. Terus pakai strategi apa sih mereka itu ini? Nah, oke. Mungkin kali ini saya akan menjelaskannya seperti presentasi ya kan, supaya mudah dipahami oleh teman-teman. Oke, di sini ada. Jadi teman saya ini, seller ini ya, dia juga seller dan juga dropshipper itu. Dia tuh menggunakan strategi monopoli ya. Itu monopoli itu cara yang mungkin sangat efektif ya yang dilakukan oleh teman saya ini ya, yang dropship di marketplace. Nah, main dropship itu di marketplace tapi penjualan gitu-gitu aja susah naik. Nah, ini adalah solusi buat teman-teman yang dropship di marketplace dan ya penjualannya yang gitu-gitu aja, gak meningkat, gak ada pertumbuhan. Nah, masalah yang sering dialami oleh dropshipper biasanya kan omset gak naik-naik, sudah dicoba iklan, promo tetapi tetap sepi orderan, atau persaingan ketat yang ribuan seller yang menjual dengan produk yang sama. Terus kenapa omset susah naik? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan omset dropship marketplace kalian susah naik ya teman-teman. Di antaranya karena persaingan yang ketat tadi dan beberapa faktor yang tadi kita sebelumnya disebutkan. Nah, bayangkan kalau teman-teman sekarang gak cuma punya satu toko tapi punya 10 toko. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian tuh eh bayangkan, jadi gak punya, kan biasanya teman-teman dropship itu satu toko ya, hanya punya satu toko. Tapi sekarang teman-teman ubah strateginya menjadi punya 10 toko online marketplace, misalnya di Shopee teman-teman. Gak hanya cuma satu toko tapi 10 toko. Nah, strategi monopoli ini jadi seperti yang tadi katakan, buat satu toko utama dengan harga yang lebih murah dan buat 9 toko lainnya dengan harga yang lebih mahal. Nah, jadi total 10 toko kan. Nanti kan pembeli akan lebih tertarik ke toko utama karena harga yang lebih rendah. Jadi teman-teman itu membuat satu toko pusat dan 9 toko bayangan. Nah, misalkan ya, teman-teman menjual punya 10 toko dan satu toko pusat dan 9 toko bayangan, dan 10 toko ini milik teman-teman. Nah, misal di toko pusat, di satu toko pusat ya, menjual harga produk baju muslim misal harganya 50.000, dan di toko bayangan, di 9 toko bayangan teman-teman menjualnya 100.000. Otomatis si customer saat scroll membeli baju muslim di toko, tampil toko kalian ya yang ada harganya yang 100.000 dan 50.000. Otomatis si konsumer memilih harga produk yang lebih murah langsung ke toko pusat. Nah, tantangan membawa banyak toko. Nah, tentunya buat teman-teman yang dropship menggunakan strategi ini cukup ampuh tapi menurut saya sangat ampuh lah. Karena banyak-banyak seller dropship teman saya yang menggunakan strategi monopoli ini. Namun, ada beberapa tantangan masalah yang sering dialami jika kalian ingin dropship menggunakan strategi monopoli ini. Yang pertama, ribet, harus banyak buka tab, cek toko satu persatu karena punya banyak toko kan ya, dan mengatur orderan. Nah, solusinya teman-teman bisa menggunakan EasyBoss ya. EasyBoss ini omni channel yang bisa mengatur semua marketplace teman-teman dari satu dashboard saja. Misalnya teman-teman tadi punya 10 toko. Nah, teman-teman bisa menggunakan EasyBoss. Jadi hanya mengelola 9 toko ini hanya di satu dashboard, di satu platform yaitu EasyBoss ini ya, teman-teman. Nah, keuntungan pakai EasyBoss tidak perlu buka banyak tab. Jadi teman-teman biasanya kan misalnya punya 10 toko, jadi harus buka tab satu-satu. Nah, teman-teman kalau pakai EasyBoss, teman-teman bisa mengatur 10 toko hanya dari satu dashboard ya. Jadi tidak perlu buka-buka tab dan tidak perlu punya banyak admin. Misalnya teman-teman punya 10 toko
dan harus punya 10 admin. Nggak perlu. Jadi kalau teman-teman pakai EasyBoss, jadi teman-teman cuma cukup integrasikan ke aplikasi EasyBoss ini, ke website EasyBoss ini. Jadi teman-teman cuma mengatur di satu layar, di satu dashboard, dan proses serba otomatis dan dari tampilannya mudah dipahami oleh teman-teman pemula ya. Dan efisiensi waktu dan tenaga, tentunya menggunakan EasyBoss ini teman-teman hemat waktu, hemat tenaga ya. Oke, mungkin segitu saja cara meningkatkan omset dropship di marketplace strategi monopoli. Nah, buat teman-teman yang pengen bertanya soal dropship atau digital marketing, teman-teman bisa komen di bawah, atau buat teman-teman yang pengen menggunakan EasyBoss, di deskripsi video ini saya sudah sediakan cara penggunaan EasyBoss untuk pemula agar mudah dipahami. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.